Peraturan tentang persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan. Maka orang Lewi dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau. Ulangan 14 ayat 22a, 28a, 29a. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Ulangan pasal 14 yang membahas tentang persepuluhan. Kata Ibrani untuk persepuluhan adalah maser. Secara hurufiah artinya 1/10 bagian. Sejarah persepuluhan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Abraham dan dilanjutkan pada zaman Yakub, yang artinya sudah dilakukan oleh bapak-bapak patriark sebelum adanya Taurat. Di dalam sejarah perjalanan iman umat Allah, persembahan persepuluhan zaman PL atau khususnya pada zaman Taurat diatur dengan lengkap sebagai aturan untuk dilakukan umat Tuhan, mulai dari persembahan persepuluhan dari hasil tanaman, ternak, serta nilai konversi ke uang yang berlaku. Demikian juga dengan penggunaannya, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan hidup suku Lewi, memenuhi kebutuhan hidup para imam, digunakan untuk kebutuhan perjalanan ibadah ke bait Allah, dan untuk memberkati orang asing, anak yatim, para janda, dan orang-orang miskin. Sekalipun tidak ada penjelasan yang lengkap mengenai persembahan persepuluhan dalam kitab Perjanjian Baru, namun persembahan persepuluhan tidak dihapuskan. Tetapi pemberiannya tidak boleh mengabaikan hal lainnya, terutama belas kasihan. Motivasi pemberian persembahan persepuluhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan menjadi dasar pemberian persembahan persepuluhan, dan Tuhan sangat menghargai hal ini sebagai ketaatan. Karena itu sangat baik bagi kita untuk mengenal ajaran persepuluhan yang dikisahkan dalam Alkitab. Yang pertama, persepuluhan itu adalah pengakuan bahwa Allah telah memberkati umatnya. Semua orang, umat atau bukan umat, pasti bekerja untuk mencari nafkah. Pekerjaannya bermacam-macam. Ya, ada petani, ada peternak, ada pelaut, ada karyawan, dan lain sebagainya. Pada zaman itu umat Allah menjadi peternak dan petani. Selama beternak atau petani atau pekerjaan lainnya, orang pasti memohon kepada Allahnya masing-masing supaya memberkati pekerjaannya. Dan dengan berkat itu mereka akan hidup bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Nah, sebagai umat tentu kita memohon kepada Allah yang hidup, yang diterangkan oleh Alkitab sebagai Allah Tritunggal. Oleh karena itu, setelah menerima berkat, maka umat yang mengakui bahwa Allah telah memberkati umatnya, maka ia akan membawa 1/10 bagian yang didapatkannya. Jadi di sini diajarkan mengenai pengakuan yang diwujudkan dengan membawa 1/10 bagian dari hasil yang didapatnya. Ajaran persepuluhan merupakan pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Misalnya Keluaran 19 ayat 5 mencatat demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Umat Allah adalah harta kesayangan Allah, dan seluruh bumi adalah miliknya Allah. Jika umat atau orangnya adalah milik Allah, maka asumsinya adalah apapun yang dimiliki umat sebenarnya milik Allah. Sehingga ajaran membawa 1/10 bagian adalah tanggung jawab mengembalikannya kepada Allah.
Di sini diajarkan mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Banyak kali dalam sejarah Perjanjian Lama, umat Allah itu mementingkan diri sendiri dan menahan uang mereka daripada memberikannya kepada Tuhan dalam bentuk persepuluhan dan persembahan yang teratur. Ketika membangun bait suci yang kedua, orang Yahudi tampaknya lebih memperhatikan pembangunan rumah mereka sendiri serta membiarkan rumah Allah dalam keadaan rusak. Akibatnya, kata Hagai, banyak orang menderita kemunduran dalam keuangan. Hagai 1 ayat 3-6. Hal yang sama terjadi pada zaman Nabi Maleaki. Dan sekali lagi Allah menghukum umatnya karena menolak untuk memberikan persepuluhan. Artinya dengan membawa 1/10 bagian itu mengajarkan supaya umat belajar tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya terus-menerus belajar mendahulukan kepentingan Tuhan dan kepentingan bersama. Baik pengakuan bahwa Allah telah memberkati umatnya maupun pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu dan umat diajarkan agar tidak mementingkan diri sendiri, sebenarnya desain besar yang Allah atur adalah supaya umat menghormati Tuhan Allahnya dan mengasihi Dia, percaya akan pemeliharaannya. Alkitab tidak pernah menghapuskan umat membawa 1/10 dari hasil yang didapat, dan persepuluhan ini sudah dimulai sejak zaman Abraham, bukan dimulai zaman Taurat. Namun kita juga harus terbuka bagi pandangan orang-orang zaman sekarang, gereja-gereja tertentu yang menolak ajaran persepuluhan karena dianggap ajaran ini produk Taurat. Berarti kurang lengkap membaca Alkitabnya. Saya menghargai perbedaan pandangan itu. Hanya saja alasan bahwa menolak persepuluhan karena produk Taurat seharusnya makin mendorong orang itu terlibat aktif dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan lebih besar lagi persembahannya. Ingat saja, pengakuan menghormati Tuhan bukan hanya di bibir saja. Pengakuan itu harus lahir dari hati yang diwujudkan dengan perbuatan nyata. Sebab iman zaman sekarang makin banyak yang tidak jelas, mengaku percaya tetapi tidak kelihatan bukti perbuatannya. Semoga kita tidak demikian, tidak menolak persepuluhan, tetapi terlibat banyak dan terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan di gerejanya. Orang yang menolak persepuluhan harusnya lebih besar lagi dalam persembahan karena ia mau terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Selamat ulang tahun Jocelyn Gracia Purwanto. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.